Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Farinita Wahana Arpa dan teman saya Aulia Fitri Azari dari Prodi Sistem Informasi B. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai implementasi eliminasi Gauss pada permasalahan matriks. Pertama-tama, apakah eliminasi Gauss? Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian, sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer atau OB, yaitu menukar posisi dua buah persamaan atau dua baris matriks augmented, menambah sebuah persamaan atau baris matriks augmented dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Pada eliminasi Gauss terdapat dua metode untuk mencari penyelesaian persamaan, yaitu metode langsung, yang mana terdiri dari metode eliminasi Gauss-Jordan matriks inverse, dan metode dekomposisi LU. Metode tak langsung, yang sering disebut juga metode iterasi Jacobi, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Implementasi dan pembahasan metode Gauss. Adapun algoritma eliminasi Gauss adalah sebagai berikut, yaitu konversi sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks augmentasi. 2. Periksalah elemen-elemen pivot. Apakah ada yang bernilai 0? Elemen-elemen pivot adalah elemen-elemen yang menempati diagonal suatu matriks. Tetapi, jika ada elemen diagonal yang bernilai 0, maka baris di mana elemen itu berada harus ditukar posisinya dengan baris yang di bawahnya, sampai elemen di diagonal matriks menjadi bernilai 0. 3. Lakukan proses triangularisasi. 4. Hitung nilai. 5. Lakukan substitusi mundur untuk memperoleh nilai variabel yang dicari. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya, dan di dalam suatu tanda kurung. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data, sehingga mudah untuk diolah. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks baris dan matriks kolom. 2. Matriks persegi. 3. Matriks segitiga atas dan segitiga bawah. 4. Matriks diagonal. 5. Matriks skalar. 6. Matriks identitas. 7. Matriks simetris. 8. Matriks transpos. Contoh implementasi eliminasi Gauss pada permasalahan matriks. Jadi di sini diketahui SPL 3 variabel, yaitu 2x plus 3y-z sama dengan 6, x plus 2y-4z sama dengan 8, x plus y plus 4z sama dengan 4. Di sini kita harus menentukan nilai dari variabel-variabel SPL di atas. Jadi kita mulai untuk cara yang pertama atau tahap
Pertama, kita harus mengubah persamaan linier tersebut menjadi sebuah matriks yang terargumentasi. Ya, di sebelah kiri itu ada 2, 3, -1, 6, 1, 2, -4, 8, 1, 1, 4, 4. Jadi, baris ke-1 didapat dari 2x plus 3y min z sama dengan 6 tadi, dan baris kedua itu dapat dari x plus 2y min 4z sama dengan 8, dan baris ketiga didapat dari x plus y plus 4z sama dengan 4. Notnya di sini yaitu untuk variabel x, y, dan z, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matriks. Misalnya min x menjadi min 1. Lalu sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini kita harus mengubah baris pertama kolom pertama atau biasa kita sebut dengan A11 menjadi angka 1. Kita lihat di kiri, di gambar yang kiri itu baris pertama kolom pertamanya itu terdapat angka 2, jadi kita harus mengubahnya menjadi 1 seperti di yang kanan dengan cara B1 kurangi B2. 2 kurangi 1 dapat 1, 3 kurangi 2 dapat 1, min 1 kurangi min 4 dapat 3, dan 6 kurangi 8 dapat min 2. Notnya B1 itu dibaca baris ke-1, begitupun seterusnya, dan A11 itu dibaca baris ke-1 kolom ke-1. Jadi hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris pertama atau B1 yang baru, dan untuk bilangan lainnya akan tetap sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga. Pada tahap yang ketiga ini kita harus mengubah baris kedua pada kolom pertama atau A21 menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua atau A22 menjadi angka 1. Kita lihat di sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi baris kedua pada kolom pertama itu ada angka 1 dan baris kedua pada kolom kedua itu terdapat angka 2. Kita harus mengubahnya menjadi 0 dan 1. Caranya adalah B2 dikurangi B1. B2 kurangi B1. 1 kurangi 1 dan kita dapat 0. 2 dikurangi 1 kita dapat 1. Min 4 dikurangi 3 kita dapat min 7. Min 8 kurangi min 2 kita dapat 10. Nah, setelah itu hasil dari A21, A22, A23, dan A24 ini akan menjadi baris kedua atau B2 yang baru, dan nilai untuk bilangan lainnya akan tetap sama. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat. Pada tahap yang keempat ini kita harus mengubah baris ketiga pada kolom pertama atau A31 dan baris ketiga pada kolom kedua atau A32 menjadi 0 dan baris ketiga pada kolom ketiga atau A33 menjadi angka 1. Kita lihat di kiri terlebih dahulu. Di baris ketiga kolom pertama itu terdapat angka 1, baris ketiga pada kolom kedua terdapat angka 1, dan baris ketiga pada kolom ketiga terdapat angka 4. Jadi kita harus mengubahnya menjadi 001 dengan cara B3 plus min 1 dikali B1. Jadi B3 itu 1 ditambah min 1 kali B1, berarti B3 1 ditambah min 1 sama dengan 0, lalu 1 ditambah min 1 sama dengan 0,
Selanjutnya 4 ditambah min 3 sama dengan 1, dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Hasil dari A31, A32, A33, dan A34 ini akan menjadi baris terakhir atau baris ketiga yang baru. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir pengerjaan soal ini, yaitu setelah melengkapi ciri-ciri dari eliminasi Gauss dan mendapatkan matriks yang echelon baris, kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai variabel X, Y, dan Z dengan mensubstitusikannya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita tadi mendapat B1-nya 1, 1, 3, min 2, B2, 0, 1, min 7, 10, B3, 0, 0, 1, 6. Jadi dari matriks di atas, maka didapatkan SPL 3 variabel yang baru, yaitu X plus Y plus 3Z sama dengan min 2, Y min 7Z sama dengan 10, dan Z-nya sama dengan 6. Kemudian kita akan substitusikan untuk mencari X, Y, dan Z. Z di sini sudah ketemu ya, Z-nya sama dengan 6. Maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari variabel Y terlebih dahulu dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear pada baris kedua. Persamaan linear pada baris kedua ini yaitu Y min 7Z sama dengan 10. Y min 7Z itu diganti angka 6 sama dengan 10. Y min 42 sama dengan 10. Y sama dengan 10. Min 42 dipindah ruaskan menjadi plus 4. Dipindah ruaskan ke kanan menjadi plus 42. Jadi Y sama dengan 52. Dan terakhir, setelah kita mendapatkan nilai Z dan nilai Y, sekarang kita akan mencari nilai dari variabel X dengan mensubstitusikannya dengan persamaan linear pada baris pertama. Dan persamaan linear pada baris pertama ini yaitu X plus Y plus 3Z sama dengan min 2. X plus Y diganti menjadi 52 dan plus 3Z, Z diganti angka 6 sama dengan min 2. X plus 52 plus 18 sama dengan min 2. X plus 70 sama dengan min 2. X sama dengan min 2, 70 dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 70. X sama dengan min 72. Sehingga nilai dari variabel X, Y, dan Z sudah kita dapatkan, yaitu X sama dengan min 72, Y sama dengan 52, dan Z sama dengan 6. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan, kita memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.